Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Kembali lagi bersama kami di Ngape. Obrolan santai menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi. Terima kasih tadi juga ya untuk teman-teman Kavino yang udah membuka acara Ngapeh pada pagi hari ini. Dan juga ucapannya hari ini adalah Selamat hari Senin. Wow, ini ucapan sangat bermakna ya, Viva. Betul. Thank you loh. Betul, ya. karena udah cukup long weekend-nya ya gitu. Jadi hari Senin ini juga waktunya kembali ke realita gitu. Betul, ya kan. Bekerja, beraktivitas kembali gitu ya. Betul. Apa yang Kak Vino bilang juga tumbuh lebih baik gitu. Benar. Ya. Dari hari Senin tumbuh lebih baik sampai nanti seminggu ke depan ya. Iya, betul. Mulai dari Minggu sore aja tuh udah kebayang hari Senin tuh gimana. Iya benar. Aduh ya kan? kayak Minggu, aduh jangan malam dulu please gitu besok karena udah Senin. Oke. Sebelum itu boleh ngasih klarifikasi pantun dulu Pipa? Boleh, buat semangat ya. Boleh dong. Pergi pagi membeli jamu. Cakep. Hingga sebentar menikmati waktu. Cakep. Kerja fleksibel, atur ritmemu. Mental tangguh kunci majumu. Iya, jadi dari tadi ini pantunnya tentang kerja. Tadi aku juga udah ngucapin ya tentang selamat hari Senin, berarti selamat bekerja lagi. Betul, gitu ya. Karena tema kita Viva yaitu terkait kerja fleksibel, mental tetap tangguh. Ini mental yang paling penting nih. Benar. Ini juga kenapa mengangkat tema ini ya? Iya, asik kok, sangat dalam sih pembahasannya. Karena ini lagi pemerintah kan menerapkan kebijakan work from anywhere gitu. Ini untuk di tengah efisiensi begini ya. Betul. Gitu kan. Jadi bukan cuma home ya, bukan cuma dari home, tapi dari mana saja. Ya dari mana gitu, saja, yang ya. penting kamu kerja gitu. Betul, ya yang kan? penting kerja dapat cuan ya. Iya. Oke, Viva ini jalankan kewajiban gitu. Langsung aja ada berita pengantarnya nih untuk pemirsa. Inilah berita pengantarnya. Kerja fleksibel semakin relevan sejak diterapkannya kebijakan work from home atau WFH di berbagai sektor. Bekerja dari rumah memberikan kemudahan dalam menghemat waktu dan biaya sekaligus membuka ruang untuk mengatur ritme kerja secara mandiri. Namun kebijakan ini juga mengubah cara seseorang memaknai pekerjaan. Rumah yang dulu menjadi tempat beristirahat kini berubah menjadi ruang kerja tanpa batas yang jelas. Dalam praktiknya WFH seringkali membuat batas waktu kerja menjadi kabur. Banyak pekerja merasa harus selalu siap merespon pekerjaan bahkan di luar jam kerja. Tekanan untuk tetap produktif dari rumah ditambah minimnya interaksi sosial secara langsung dapat memicu kelelahan mental. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa fleksibilitas tanpa pengelolaan yang tepat justru berpotensi menurunkan kesejahteraan psikologis. Ya, karena itu penerapan WFH perlu diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Menentukan jam kerja yang konsisten, menciptakan ruang kerja khusus di rumah, serta memberi waktu jeda dari layak menjadi langkah sederhana namun penting. Dengan begitu, kerja fleksibel melalui kebijakan WFH tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga tetap menjaga mental agar stabil dan seimbang. Iya, jadi memang kerja yang terbilang fleksibel ini justru juga bisa membahayakan jika tidak dikelola dengan baik ya. Iya, betul terkait sekali. mental kita. Nah ini kalau terkait WFH juga kita nggak bisa WFH ya, karena kita nggak bakal bisa menghibur dan memberikan informasi. Iya, masa iya kita siaran dari rumah. Zoom meeting gitu nggak mungkin ya, ya. Betul, kita langsung saja ya Clara, kita panggil narasumber kita hari ini, yakni ada Ketua Ikatan Psikologi Klinis IPK HIMSI Kalimantan Timur, Ibu Ayunda Ramadhani dan juga Mas Kemal Sandi selaku pengamat kebijakan publik. Silakan. Selamat datang di Ngape Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Silakan nih Mas Kemal. Silakan. Ya. Apa kabar Ibu, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dong ya. Nah ini kita terkait tema kita hari ini Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Terima kasih udah hadir di Ngape ya. Nah terkait kerja fleksibel. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mental nih Bu. Sebetulnya kerja fleksibel itu seperti apa sih Bu, dan bagaimana kebijakan WFH yang diterapkan pemerintah ini apakah sudah cukup tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia atau seperti apa? Silakan mungkin Mas Kemal. Iya, jadi saya mungkin akan menanggapinya secara tekstual terlebih dahulu ya. Berdasarkan surat edaran dari Menpan RB sebetulnya, itu pada nomor 3 tahun 2026 memang sudah sangat eksplisit
disebutkan bahwa ini suatu upaya untuk mempercepat transformasi budaya kerja nasional, baik di lingkungan pemerintah secara khususnya gitu ya, dan juga mempercepat transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang tujuannya adalah pelaksanaan kedinasan ASN itu bisa lebih efisien kerjanya, fleksibel, kemudian adaptif, dan juga responsif berdasarkan atau berbasis digital tentunya. Nah, ada banyak hal sebetulnya yang ingin dicapai dari flexibility kerja ini. Salah satu yang menjadi dasarnya tentunya adalah adanya kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi yang lebih bijak tentunya. Nah, harapannya dengan adanya surat edaran tersebut, khususnya untuk pemerintahan, baik itu juga bisa diterapkan di level corporate atau swasta, harapannya ini bisa memberikan ruang atau bahkan budaya kerja baru bagi seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Harapannya demikian. Oke, baik. Ini menarik ya. Saya ingin ke Ibu Ayu begitu. Ini melihat dari sisi psikologinya begitu ya Bu ya. Bagi pekerja ini sebenarnya yang bekerja dari rumah ini dengan bedanya bekerja di kantor ini seperti apa sih? Mungkin dari penyesuaian mentalnya itu seperti apa begitu Bu? Oke, baik. Kalau kita bicara sekarang ada kebijakan gitu ya tentang WFA gitu ya, atau WFH atau FWA ya, Mas Kemal, banyak sekali sebutannya, tapi kuncinya sama sebenarnya, kerja fleksibel dari manapun gitu ya, dengan tujuan efisiensi tadi, terutama efisiensi energi saat ini gitu ya, dan juga mendorong budaya kerja yang baru gitu ya. Sebenarnya masa ini tuh udah lama ya, cukup lama kan ya Bapak Ibu teman-teman gitu ya, yang kita dari masa COVID ke sekarang, sebenarnya masa transisi ini udah kurang lebih 2-3 tahun terakhir kan menjadi suatu hal yang cukup familiar sekarang gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau ditanya secara psikologis, bedanya kerja dari rumah dengan bedanya kerja dari manapun itu sebenarnya tidak akan terlalu jauh. Secara psikologis mempengaruhi, artinya kita sebenarnya kalau WFA itu sangat lebih ini ya, lebih baik gitu ya, lebih secara mental itu akan membuat kita jauh lebih bisa efisien dan efektif asalkan penerapannya dan strateginya benar. Nah, yang jadi masalah itu adalah kadang-kadang kita itu kalau udah kerja dari rumah, kita ngerasa kayak harus selalu standby 24 jam gitu kan untuk menerima segala perintah misalnya atau pekerjaan, sehingga kita itu nggak punya waktu untuk malah istirahat di rumah. Kan kadang-kadang orang berpikirnya justru WFA itu lebih capek gitu ya, padahal sebenarnya WFA itu penerapannya kalau benar itu sangat bagus untuk kesehatan mental, karena artinya kita punya jeda, kita punya ruang, kita punya waktu yang fleksibel untuk bisa menentukan kapan kita mengerjakan tugas, kapan kita harus istirahat. Sebenarnya kalau itu nanti penerapannya pas gitu ya atau efektif, insya Allah WFA itu malah justru bagus untuk kesehatan mental. Sebenarnya seperti itu. Berarti manajemen waktunya juga harus Betul, diatur gitu ya. kuncinya memang manajemen tugas, manajemen waktu itu juga harus efektif dan efisien gitu. Kalau dari Ibu sendiri ada tips nggak gitu manajemen waktunya itu seperti apa sih gitu? Apalagi sebagai pekerja-pekerja muda ya, Gen Z itu kan biasanya Gen Z itu sebenarnya remote working banget loh ya, fleksibel. Jadi sebenarnya pemahaman kalau kita bicara WFA itu yang penting kita tuh punya framework yang jelas. Kita mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa gitu loh. Jadi ada batasan waktu yang jelas. Kemudian target yang jelas juga. Kita mau menyelesaikan berapa pekerjaan dalam hari ini misalnya gitu. Jadi kita juga punya panduan. Kita harus ngerjain apa, kapan harus selesai, dan kapan kita harus istirahat. Nah itu yang penting gitu loh. Jadi kadang-kadang orang kalau bicara WFA santai. Padahal juga enggak, kan tetap kerja. Yang penting ada tugas-tugas yang memang sudah kita rinci dan kemudian itu dikerjakan secara efektif. Tapi ketika ada waktu istirahat, maka istirahatlah, karena bagaimanapun secara fisik lelah, menatap layar terus-menerus gitu ya, dan juga secara psikologis kita juga mengalami yang namanya Zoom fatigue, apalagi kalau terus-menerus menatap layar di Zoom. Nah gitu, jadi fleksibilitas itu memuat arti kita kerja tetap bisa jalan, tapi juga istirahat tidak dilupakan. Nah seperti itu, jangan lupa kalau di rumah kan masih bisa ngopi ya, tipsnya adalah selalu sedia kopi yang cukup gitu ya, jangan juga berlebihan gitu. Dan kemudian tadi setting tempat di rumah, kalau misalnya memang kerja dari rumah gitu ya, ada tempat khusus, spot khusus memang untuk bekerja di rumah. Jadi nggak sambil tidur, sambil di dapur. Nah jadi memang penting banget kita punya spot khusus untuk bekerja di rumah. Tidak perlu estetik yang bagaimana-bagaimana, yang penting itu fungsional. Nah, sebenarnya seperti itu. Takutnya kalau ruang kerja campur kamar, magnet kasurnya lebih kuat ya Bu. Iya benar. Jadi magnet kasurnya lebih kuat, jadi mau buka laptop aja kayaknya berat gitu. Tapi
yang saya bilang Kak, jadi nggak efektif kan. Jadi di rumah itu kalau udah suasananya kecampur sama suasana rumah, ya memang akhirnya kerjanya jadi nggak fokus dan mudah sekali terdistrak. Dan kedistrak itulah yang bikin lelah ketika kita WFH atau WFA. Makanya kalau kerja dari kafe juga atau WFC gitu ya, pastikan memang kafenya juga tenang, bukan kafe yang orang hilir mudik banyak. Carilah spot di kafe itu yang memang tersembunyi, karena noise ya, bising itu juga mempengaruhi kelelahan mental. Jadi itu harus diperhatikan. Oke, baik-baik, ini menarik. Ini saya ingin kembali ke Pak Kemal ini Pak, begitu Yuk. sebagai pengamat, bagaimana sih Bapak melihat kebijakan WFA atau WFH ini? Apakah perlu dikaji kembali begitu Pak? Karena apakah ini juga sudah sangat efektif begitu menerapkan WFA di tengah efisiensi seperti ini? Apakah juga ini ya dengan adanya WFA ini mengurangi beberapa persen pengeluaran biaya listrik begitu ya, air atau sebagainya, ini seperti apa Pak? Atau BBM gitu ya, Iya. Pak ya saat ini. Iya, hemat saya mengatakan bahwa memang ini sudah sangat tepat saat ini. Tadi juga menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebenarnya untuk work from home atau bahkan work from anywhere itu sudah ada trennya sejak lama, sudah 3 tahun yang lalu gitu ya. Dan saat ini sudah masuk pada fase policy regulations atau bahkan ini sangat strategis. Itu artinya ini sudah sangat ideal untuk pekerja sekarang karena sudah ada exercise-nya udah lama gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari surat edaran secara regulatif itu memang disebutkan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah untuk menurunkan penggunaan energi, baik itu listrik, kemudian bahkan juga air mungkin, apalagi BBM. Karena kita ketahui bersama bahwa secara regulatif tentu salah satu analisis kritisnya bahwa regulasi ini dibuat untuk meminimalisir mobilitas, khususnya baik itu pegawai maupun tenaga kerja lainnya gitu ya. Lalu kemudian dia berupaya untuk mengurangi kemacetan di kota misalnya, kalau yang crowded gitu ya. Lalu tentu intinya adalah menurunkan penggunaan energi. Gitu mungkin poinnya. Jadi hemat saya ini sudah sangat efektif dan sudah sangat tepat. Apalagi kalau pekerja kita saat ini baik itu yang di corporate maupun yang di pemerintahan itu kan banyak generasi Z ya. Dan hemat saya generasi Z itu melihat tempat kerja itu bukan office di kantor doang, tetapi di mana saja bisa bekerja gitu. Nah itu hemat saya sudah sangat tepat kalau pertanyaannya demikian. Oke, tapi menurut Pak Kemal sendiri sebenarnya kebijakan ini akan bertahan berapa lama begitu? Apakah nanti akan apakah harus menunggu efisiensinya mereda gitu? Apakah ini juga penerapannya nanti akan diteruskan sampai ya kita nggak tahu ya? Karena sampai masih kapan ada gitu. tahap evaluasi juga kan Iya. nantinya Pak. Betul, ya. Jadi setiap regulasi itu pasti akan ada evaluasinya ya. Evaluasi itu mulai daripada perencanaan maupun pada pelaksanaannya. Dan setiap regulasi itu tentu pada tahap pelaksanaannya selalu akan ada miss ya dari apa yang telah ditetapkan. Dan harapannya kendati pun ini tidak ada miss-nya, tetap bisa berlanjut atau bahkan bisa langsung dihentikan karena setiap regulasi itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kita ketahui bersama faktor eksternal saat ini ya karena Selat Hormuz dan lain-lain kan salah satu faktor utamanya gitu ya. Nah ketika misalnya geopolitik ini sudah mereda, kembali kepada normal, harapannya ini mungkin bisa kembali lagi gitu ya. Tetapi poin saya adalah baik itu dia work from home atau work from anywhere, atau bahkan work from office sendiri, itu tetap targetnya menjadi acuan, jadi indikator gitu ya. Kalau kita bekerja, perspektifnya sangat feodal, absensi atau bahkan jam kerja yang menjadi indikatornya, saya kira itu sudah obsolete ya. Trennya ke depan itu adalah output atau target yang disampaikan. Sesuai dengan apa yang telah ditargetkan sebelumnya, kira-kira demikian. Wow, ini memang kalau berbicara terkait work from anywhere tuh banyak sekali indikatornya ya Pak Iya, ya. betul Nah, sekali. namun kemudian Pak Kemal kalau kita melihat keefektifan dari hasil kerja masyarakat ataupun ASN yang bekerja dari manapun itu, apakah ada perbedaan yang signifikan dari yang bekerja dari kantor gitu Pak? Nah tapi ini sebelum itu ya Pak, ini kita sebelum bahas lebih lanjut, tahan dulu karena memang ada yang mau lewat dulu nih Pak sebelum ini. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngape. Ya terima kasih
kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Ngape, obrolan santai, menghadirkan informasi, Inspirasi dan solusi. Yeay. Ya, tadi ini ya kita banyak sekali mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan dari WFA ini sendiri dan juga dari sisi psikologinya juga gimana ya, begitu. mentalnya, betul Kita banget. akan lanjut lagi, namun sebelum itu kita akan mendengarkan dulu penampilan dari Kak Kak Vino. Ya, terima kasih Kak Vino. Kita mau kok jadi pilihannya ya Afifa ya. Yang pertama dan terakhir pastinya. Oke, ini kita... Jangan baper, jangan baper. Ini saya ada yang baper deh. Ini siapa yang Jangan baper? Gak ada Afifa. Oke, kita mau lanjut ngobrol lagi sama Mas Kemal dan juga Ibu Ayu pastinya. Mungkin kita lanjut ke Mas Kemal terkait pertanyaan yang sebelum iklan, terkait perbedaan yang signifikan gitu. Pekerjaan yang dari office dikerjakan maupun yang dari mana saja. Atau mungkin dari tahap monitoringnya tuh bagaimana sih Mas? Pengawasannya begitu ya. Iya, jadi kalau perbedaan yang mendasar tentunya banyak yang mendasar ya perbedaannya. Tapi perlu kita cermati terlebih dahulu bahwa surat edaran itu sebetulnya sudah memetakan gitu ya beberapa organisasi atau bahkan instansi kalau di level pemerintahan dalam tanda kutip gitu yang tentunya berdampak pelayanannya langsung kepada masyarakat itu harus tetap bekerja di kantor gitu ya. Baik itu contohnya disebutkan dalam surat edaran tersebut adalah kesehatan, berarti instansi rumah sakit mulai yang dimiliki oleh provinsi sampai kabupaten kota bahkan sampai puskesmas dan pustu itu harus tetap bekerja di sana. Kemudian keamanan dan juga salah satunya adalah kebersihan gitu. Kemudian yang kesiagaan gitu, mungkin damkar dan lain-lainnya itu harus tetap stay di office-nya gitu ya. Nah, kalau di mention perbedaan yang mendasarnya, baik yang ketika dia bekerja di office maupun misalnya bekerja di rumah atau bahkan dimanapun yang dia bisa gitu ya, tentu yang paling kelihatan itu adalah komunikasi ya. Jadi komunikasi yang mungkin saja tidak lebih efektif dibandingkan di kantor karena directnya bisa langsung gitu, instruksinya bisa langsung. Nah ini kalau dia di rumah bisa takes time lagi karena harus membuka aplikasi dan lain-lain gitu ya, atau sosial media dan lain-lainnya. Nah yang kemudian yang perlu kita highlight gitu, misalnya baik itu bekerja di kantor maupun bekerja di rumah atau bahkan di mana saja dia bisa bekerja, itu harus ada targetnya. Jadi sudah ditetapkan lebih dahulu. Nah, challenge-nya adalah manajemennya sebetulnya. Ketika manajemennya sudah ready untuk bekerja work from home atau work from anywhere gitu ya, pasti efektif aja hasilnya, outputnya, karena based on performance kan. Jadi tentu saja perbedaannya tidak terlalu mencolok ketika memang sudah ditetapkan targetnya yang ideal sesuai yang direncanakan gitu ya. Dan itu harus disupport dengan manajemen yang kuat. Serta saya berharap seluruh pegawai atau bahkan karyawan gitu, baik yang di corporate maupun yang ada di pemerintahan, itu harus memiliki self leadership sendiri seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Ibu, dan juga boundary manajemennya harus jelas gitu ya, supaya dia bisa tetap bekerja produktif dan juga tetap terjaga tuh psikologisnya gitu ya. Kalau saya juga punya pengalaman gitu bekerja di startup ketika saya di Jawa Timur dulu, bahkan sampai malam kita mesti mendapatkan notifikasi tuh, dan kita harus tetap ready untuk menjawab itu. Tetapi harapannya adalah ketika memang sudah ditetapkan sejak awal target-targetnya, kita sudah memiliki planning jam berapa kita harus bekerja dan pada jam berapa kita harus menyelesaikan target itu. Harapan saya demikian. Oke, baik. Ini menarik. Saya ingin kembali ke Ibu Ayu begitu, Bu. Dampak dari WFA ini sebenarnya bagi pekerja ini seperti apa sih, Bu? Kebanyakan terlebih nih mungkin ya dari pekerja-pekerja wanita begitu, ibu yang mempunyai ibu gitu ya. anak kecil di rumah atau mungkin anak, mungkin kan seorang anak mungkin lebih kelingi ketika ada ibunya gitu di rumah. Ini bagaimana? Mungkin dari segi kesehatan mental seorang ibu bekerja atau agar tetap waras. Iya, mungkin agar tetap waras seperti apa? Saya waras, iya. Oke, jadi memang kalau kita bicara kebijakan WFA ini ataupun WFH gitu ya, tentu saja mungkin tidak akan menimbulkan dampak. Pasti ada, walaupun kita berusaha untuk seminimal mungkin gitu ya. Makanya sebenarnya sekarang kan kebijakan WFA ini tidak berlaku setiap hari. Yang bisa beresiko itu kalau terus-menerus seperti zaman kita COVID dulu, ada banyak istilah burnout ya, Zoom fatigue dan segala macam. Jadi kalau sekarang penerapannya kan sangat fleksibel ya, 1 minggu sekali gitu ya, dan itu memberikan kita ruang sebenarnya untuk beristirahat dari kemacetan ibu kota, misalnya gitu ya kalau yang kerja di kota-kota besar, dan kemudian kita juga jadi punya waktu lebih banyak untuk mungkin mengerjakan pekerjaan domestik di rumah tanpa meninggalkan pekerjaan di
kantor sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dampak psikologisnya, selama itu tidak berlebihan gitu ya, sesuai dengan kebijakan sekarang hanya seminggu sekali dan kita punya manajemen waktu yang baik, sebenarnya dampak burnout itu minimal banget, teman-teman. Jadi sebenarnya kita tentu tadi kuncinya adalah manajemen waktu dan manajemen tugas yang baik gitu, yang efektif. Kalau kita ibu-ibu nih, memang itu tuh memang tantangan besar ya, apalagi kalau punya anak yang masih gandolin ibunya terus gitu ya, itu menjadi tantangan. Sehingga penting banget kita juga punya sistem support di dalam rumah gitu ya. Ya misalnya ada mbak misalnya, atau ada si orang lain atau kakak misalnya yang juga sama-sama, ini kan juga penerapannya nanti sampai ke pendidikan ya, pakai Mal Sandi kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi mungkin ketika sama-sama WFA gitu ya di rumah atau WFH, ada sistem support yang bisa bantu untuk di rumah. Atau sebenarnya kalau anaknya udah cukup besar ya, di bawah, di atas 5, misalnya masih di bawah 5 tahun, dia bisa main sendiri, kita punya spot dia main, kita sambil bisa kerja, jadi tetap bisa ngawasin tanpa dia harus gandolin ke kita terus gitu ya. Tapi memang itu adalah tantangan yang saya rasa akan dialami semua ibu. Kuncinya ibu jangan tertekan. Dan saya yakin dalam proses kita menerapkan ini pun ada banyak tantangan yang bisa ditoleransi. Kuncinya juga toleransi gitu ya. Jadi memang ketika kita rapat Zoom meeting ya, memang ketika anak gandolin, menurut saya selama itu tidak bertentangan dengan kebijakan dari kantor ya nggak masalah ya, anak ngikut nongol di kamera gitu kan. Yang penting adalah kan anak tidak menangis, tidak kenceng, rewel gitu ya. Kalaupun memang ada satu hal yang di luar kuasa si ibu ya izin dulu untuk bisa off cam. Menurut saya itu bukan suatu hal yang harus menjadi tantangan yang sangat besar kok. Malah ntar ibunya stres gitu ya. Makanya sebenarnya pahami dulu bahwa yang penting adalah targetnya tercapai ya, dan target itu adalah memang udah harus ditetapkan sebelum WFH itu dilaksanakan. Maka jelas sekali harus ada indikator kinerjanya seperti apa, bekerja dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian juga preparation ibu-ibu itu ketika sebelum meeting anaknya dikasih makan dulu kan gitu ya, kemudian diberikan mainan ya, tapi saya nggak rekomendasikan kasih gadget ya gitu. Jadi memang melihat juga kalau anak-anak terlalu banyak gadget juga bermasalah nantinya gitu. Jadi kasih makan dulu, pastikan bahwa jam tidurnya juga teratur gitu ya. Jadi kita nggak Zoom meeting itu pas anak memang jamnya tidur. Nah itu kan menjadi suatu hal yang juga menjadi tantangan nantinya gitu ya. Saya rasa dampak itu tidak bisa nol, pasti ada. Tapi bagaimana kita punya toleransi dan kita punya strategi untuk bisa menerapkan WFH secara optimal. Oke, berarti nggak perlu khawatir Viva dan ibu-ibu lainnya kalau punya toddler, siapkan cemilan yang paling penting juga ya. Benar, yang dia suka. Nah iya Bu ya. Ya sebenarnya kan kalau anak itu yang penting nempel ibunya. Nggak mesti kan anaknya juga terus-menerus dipuk-puk atau diajak ngomong, enggak. Bahkan sebenarnya anak-anak bisa dikenalkan bahwa ini loh mama lagi bekerja. Ini mama lagi Zoom meeting, lihat tuh itu ada tante ini, oh ini ada om ini. Nah seperti itu, nggak apa-apa. Aman, nanti anak malah jadi terbiasa dan dia familiar kan dengan itu, jadi dia nggak terlalu rewel. Nah gitu ya. Untuk ibu-ibu yang lagi nonton ya semoga bisa mengatur manajemennya dengan baik begitu. Kuncinya juga disiplin diri ya tadi seperti Mas Kemal dan Bu Ayu bilang. Kemudian Bu Ayu kalau terkait interaksi sosial nih Bu, mungkin kan ada tipe orang yang bekerja tuh kanan kirinya harus ada rekan kerjanya. Nah, itu seperti apa Bu? Tipe-tipe ekstrovert abis gitu ya. Introvert. Ekstrovert. Oh ya ekstrovert benar-benar tiba-tiba WFH jadi introvert. Benar banget. Itu gimana penyesuaiannya Bu? Ya oke ya, jadi kembali lagi bahwa penerapan ini kan masih di seminggu sekali ya. Jadi sebenarnya di 6 hari lainnya masih sangat bisa untuk ketemu dengan teman-teman. Jadi kenapa ini saya bilang tadi kebijakannya efektif sebenarnya? Ya karena kita tetap masih bisa berkoneksi dengan orang lain di luar jam kita ketika kita bekerja dari rumah, tapi juga tidak meniadakan kesempatan untuk kita istirahat dan merecharge diri sendiri gitu ya. Jadi se-extrovertnya orang, dia tetap butuh waktu kok untuk sendirian. Betul. Jadi sebenarnya kita nggak bicara kalau misalnya orang ekstrovert ekstrim, kemudian ketika dia WFA atau WFH dari rumah dia merasa terkungkung, enggak lah. Gitu. Tetap ada connected gitu kan, setelah dia selesai mengerjakan tugas dia kan juga bisa keluar gitu ya. Dan sebenarnya koneksinya nggak putus kan, tetap melalui layar gitu. Dia bukan kerja
sendirian kan, tapi biasanya juga kan kita masih ada rapat, masih ada diskusi gitu kan, jadi sebenarnya tidak lost contact gitu. Kita kan tidak tinggal di hutan belantara gitu ya teman-teman, jadi tetap masih bisa setelah WFH ngopi lah. Masih Langsung bisa. hangout lah Ibu ya. Atau WFC pilihannya ya. Oh iya, betul. Work from cafe ya. Temen juga ya, rekan Yang kerja. penting kan sebenarnya belum tidak diatur harus di rumah gitu kan ya Mas Betul. Kemal, dimanapun yang penting output kinerjanya itu jelas. Nah seperti itu. Ini ya. seperti apa sih Bu tantangannya kalau untuk WFA layanan publik begitu Oh, ya? iya, betul, Ini seperti apa sih betul. tantangannya, begitu juga nanti bisa Bapak respon juga ini seperti apa tantangannya? Betul. Jadi tadi kalau dari Mas Kemal juga kita sudah dengar sama-sama bahwa memang ini kan dikecualikan untuk para pekerja di sektor layanan publik ya, termasuk di kesehatan, kesiapsiagaan gitu ya. Dan memang pekerjaan-pekerjaan yang memang butuh langsung kontak dengan orang gitu ya. Jadi saya rasa juga itu kebijakannya sangat memperhatikan kesejahteraan dan juga bagaimana pelayanan publik ini tetap berjalan. Jadi tentu saja kalau kita bicara pelayanan publik kemudian itu di WFA kan, wah akan chaos lah ya. Jadi memang tentu ada pengecualian di beberapa sektor gitu. Jadi insya Allah ya mereka tidak akan terdampak. Walau kita tidak tahu ya ke depan nanti bagaimana ya kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi tentu saja hingga saat ini saya melihat malah justru ketika pekerja sektor publik itu di WFA kan, WFH misalnya atau WFA, mereka malah justru akan tertekan, sulit nantinya karena mereka kan harus double job akhirnya gitu ya, harus layanan publik, tapi bayangin kalau harus Zoom meeting lah gimana, rasanya itu sangat sulit gitu ya. Jadi memang ini dikecualikan untuk kelompok tertentu gitu teman-teman. Ya, prinsipnya tidak berlebih-lebihan sih semuanya. Dalam penerapan ini pun juga tidak boleh full gitu ya, sama sekali seminggu nggak boleh ke kantor ya juga nggak mungkin. Kita kan juga udah bukan di era COVID lagi. Memang dulu tantangannya kan karena kita nggak boleh keluar sama social distancing sekali. juga. Betul, pembatasan sosial. Kalau sekarang kan lebih kepada kita hemat ke energi gitu ya. Termasuk ke fisik dan psikis gitu. Kita butuh satu waktu untuk memang istirahat gitu ya. Tapi juga istirahatnya bukan berarti kita leye-leye, tidak. Tapi tetap ada target kinerja yang harus diselesaikan. Baik. Nah, selanjutnya Mas Kemal juga terkait dukungan pemerintah nih Mas. Kalau terkait misalnya kita harus Zoom meeting, nah itu jaringan harus stabil, terus juga internet, wifi itu harus Betul, kenceng. perangkat juga mungkin bisa difasilitasi. Device yang mumpuni gitu ya. Gitu ya. Bagaimana Mas pemerintah mensupportnya sejauh ini? Iya, jadi harapannya memang kalau kita bicara tentang yang sangat ideal, tentu sebelum kebijakan ini dibuat sudah difasilitasi terlebih dahulu segala infrastruktur yang dibutuhkan gitu ya, termasuk jaringan tadi. Mungkin kita ngambil contoh misalnya di Mahulu gitu ya, atau itu mungkin challenge-nya jauh lebih besar gitu. Tapi hemat saya setiap pemerintah daerah baik itu level provinsi maupun daerah kabupaten dan kota tentu memiliki treatment tersendiri untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Apalagi ini kan cuma sehari gitu, khususnya untuk pemerintahan. Kalau hari Jumat kan nggak sampai full itu, nggak sampai full gitu ya. Nah, yang challenging itu bagi pekerja yang bekerja di corporate gitu, apalagi ketika dia balik ke rumahnya dan dia tinggal di daerah yang relatif mungkin dalam tanda kutip 3T, itu mungkin sangat challenging ya. Tapi saya melihat khususnya untuk di Kaltim gitu ya, semua pekerja-pekerja yang bekerja di corporate itu kan relatif tinggal di perkotaan gitu ya. Jadi itu tidak menjadi challenge tersendiri yang lebih berat sebetulnya. Jadi harapannya kendati masih ada masalah untuk infrastructure, harapannya juga tentu pemerintah berupaya untuk memaksimalkan pengadaan infrastruktur yang mumpuni. Demikian. Oke, baik, menarik. Kita masih akan lanjut ya Kara, memberikan informasi-informasi menarik di Ngape pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngape. Iya, masih bersama kami di Ngape, obrolan santai menghadirkan informasi, Inspirasi dan solusi. Ya, tadi kita udah seru banget ya ngobrol tentang WFA ini sama Pak Kemal dan juga Ibu Ayu. Selanjutnya kita akan memberikan informasi lain terkait apa Clara? terkait literasi dan numerasi di Kalimantan Timur masih perlu penguatan. Ya, berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat indeks literasi daerah masuk dalam kategori sedang.
Angka ini menunjukkan perkembangan positif, namun belum cukup untuk mendorong daya saing sumber daya manusia secara optimal. Sementara itu, berdasarkan data rapor pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, masih terdapat sejumlah siswa yang belum mencapai kompetensi minimum, baik dalam literasi membaca maupun numerasi. Kondisi ini terlihat pada jenjang sekolah dasar hingga menengah. Kemampuan numerasi bahkan dinilai lebih rendah dibanding literasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman konsep matematika dasar masih menjadi tantangan utama dalam sistem pendidikan di daerah. Dengan langkah yang berkelanjutan, diharapkan kemampuan literasi dan numerasi di Kalimantan Timur dapat meningkat secara merata dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan. Iya, itu tadi ya. Semoga pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur nih, mengusahakan ya agar numerasi dan literasi di Kalimantan Timur meningkat begitu. Karena pendidikan sangat penting ya, Fufa. Iya. Oke, kita lanjut terkait hoax yang perlu kita luruskan pemirsa. Kali ini terkait Koperasi Merah Putih buka pinjaman tanpa bunga. Ya, ini dia tertera di layar kaca Anda, beredar di media sosial Facebook unggahan video tentang Koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di Koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat silakan DM. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deepfake video detection, hasilnya menunjukkan probabilitas kepalsuan 62%. Kemudian dengan memeriksa laman resmi Koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Koperasi Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh Ketua Koperasi dengan persetujuan Kepala Desa atau Wali Kota. Wah, ini memang terkait masalah ekonomi ini sangat rentan Betul. ya untuk dipelintir-pelintir dan masyarakat gampang percaya dan ini dipastikan hoax ya pemirsa. Iya, jadi stop sebarkan informasi hoax ini. Harus cerdas dan bijak pastinya. Iya, kita lanjut lagi ya, Clara akan berbincang kembali bersama Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Iya, nah ini kita mungkin ke Ibu Ayu kembali nih Bu. Terkait mungkin ASN atau karyawan yang terbilang bukan Gen Z lagi Bu. Ini penyesuaiannya kan pasti sedikit berbeda gitu ya Bu ya. Terkait teknologi mereka harus melek digital lagi. Nah itu seperti apa Bu? Iya, dan mungkin ada juga yang bilang nih sebenarnya WFH ini jadinya long weekend gitu. Ini dampak positif sekali. Itu seperti apa Bu? Baik, ya memang kalau kita bicara generasi milenial ya atau baby boomers lah ya, tapi kalau milenial yang lebih banyak sekarang gitu ya, sebenarnya kita bicara transisi lagi kok. Kita kan sudah melalui 3 tahun belakangan ini memang untuk adaptif dengan teknologi gitu ya, termasuk para generasi yang memang sudah kadang-kadang sulit ya untuk mengikuti pace-nya anak muda gitu ya. Jadi sebenarnya saya rasa ini adalah suatu hal yang menjadi suatu keniscayaan. Perubahan itu pasti gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu adaptif. Bagaimanapun jika kita bicara generasi yang mungkin lebih senior, maka mereka perlu belajar dengan yang muda. Dan ketika kita belajar dengan yang muda itu jangan menganggap kemudian kita jadi merasa lebih rendah, ya enggak gitu ya. Karena sekarang itu kan kuncinya adalah adaptif ya. Termasuk dengan teknologi. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa, maka kita perlu belajar sama yang lebih muda dan yang bisa. Dan yang muda juga jangan sampai mengajarkannya kepada yang lebih senior ini juga dengan bersungut-sungut kan. Kadang-kadang generation gap itu juga menjadi tantangan gitu ya. Jadi sebenarnya lihatlah positifnya gitu ya, bahwa ini adalah menuju ke era budaya kerja yang lebih fleksibel dan adaptif di masa mendatang. Jika kita tidak bisa mengatasi tantangan saat ini, maka itu akan menghambat diri kita juga kan sebenarnya. Jadi ayo mari fokus untuk tetap produktif, mari fokus untuk tetap bisa menguasai skill-skill baru walaupun itu sulit, tapi memang namanya hidup selalu sulit, selalu akan ada tantangan gitu ya. Jadi esensinya adalah bagaimana terus bergerak dan berusaha. Sebenarnya seperti itu gitu. Nah, kemudian nanti mudah-mudahan ketika generation gap ini perlahan-lahan bisa kita lebur gitu ya, akhirnya kita semua bisa bekerja bersama-sama secara lebih baik dan efektif. Oke, ini saya mau ke Pak Kemal. Tadi kan menyebut tentang generasi boomers ini juga begitu. Ini bagaimana Pak Kemal melihat tantangannya juga bagi pekerja yang memang generasi yang di atas milenial ya, generasi boomersnya seperti apa penyesuaiannya? Apakah juga perlu dikaji kembali nih bagaimana untuk menempatkan posisi pekerja-pekerja yang lebih senior ini ketika nantinya di WFA kan atau WFH begitu? Iya, jadi saya mungkin akan berangkat dari satu bukti empiris gitu ya, bahwa akhir tahun 2025 kemarin saya melakukan riset
di pemerintah provinsi yang melibatkan seluruh perangkat daerah gitu. Ada kurang lebih 500-an gitu ASN, baik itu yang eselon 3 maupun staf yang kemudian kami jadikan sampel. Nah, di situ kami mengcapture juga ada yang eselon 2 menjadi sampel kita. Ternyata memang ada gap, tetapi pada prinsipnya mereka mau belajar gitu. Nah, challenge sekarang itu sebenarnya baby boomers itu kan posisinya bukanlah sebagai pekerja aktif ya atau clerical work gitu ya. Dia lebih kepada making decision gitu, pengambil keputusan. Jadi itu tidak menjadi challenge besar sebenarnya buat mereka. Karena yang bekerja aktif itu untuk hal-hal yang sifatnya clerical gitu ya adalah generasi millennials dan juga generasi Z tentunya. Nah, saya perhatikan kemarin untuk pemerintah provinsi mereka relatively adaptif. Dan itu di atas 70% gitu presentasinya saya lihat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi udah siap untuk sekarang itu adanya WFH atau WFA, mereka udah siap lebih dahulu gitu ya. Nah, saya berharap juga untuk level corporate tentunya jauh lebih mempersiapkan diri. Karena kita selalu memahami betul bahwa pekerja-pekerja yang ada di corporate itu jauh lebih agile sebetulnya daripada yang ada di pemerintahan gitu Mbak. Baik itu level baby boomers maupun pada generasi millennials dan generasi Z. Saya punya sahabat juga yang dalam tanda kutip dia adalah generasi baby boomers tentunya. Sewaktu saya sekolah bareng, S3 bareng di Brawijaya, dia bekerja di Aceh gitu. Dia sudah sangat agile dengan perkembangan teknologi dan mampu menggunakan beberapa fitur-fitur atau bahkan apps yang waktu itu pun saya baru belajar dan dia sudah ngeh lebih dahulu. Udah nyemplung gitu. duluan. Iya, nyemplung duluan. Jadi hemat saya untuk pekerja corporate yang generasi baby boomers lebih mudah agile dibandingkan yang ada di pemerintahan. Gitu Mbak. Asal diberikan pelajaran dan pelatihan yang Betul. sesuai begitu ya, Iya, yang betul. maksimal. Namun tadi yang di sebelumnya itu saya perhatikan tantangan dari bagaimana pekerja yang di 3T tadi tuh. Iya. Nah, ini seperti apa kita melihat, karena kan kita masih melihat oh yang di kota-kota nih posisi-posisi kota kayak enak aja gitu. Bagaimana yang di daerah 3T tersebut? Iya, kalau untuk pekerja yang di 3T itu memang sangat challenging dibandingkan di perkotaan. Baik yang di pemerintahan maupun yang ada di corporate. Iya. Kalau di corporate itu ada corporate university-nya masing-masing sebetulnya. Kalau dalam tanda kutip perusahaannya yang gede ya, bukan UMKM kecil-kecilan gitu ya. Itu mereka punya Mbak, ada manajemen talentanya sendiri. Kalau di pemerintahan itu dikenal dengan manajemen talenta. Dia punya suatu proses pelatihan dan pembelajaran yang ideal gitu ya. Itu hemat saya udah berjalan lebih baik, kendati memang terbatas pada infrastruktur tersendiri gitu ya. Nah, saya mungkin juga bisa mengatakan bahwa untuk daerah 3T itu memang perlu ada pengkondisian tersendiri buat mereka. Apakah WFH-nya atau WFA-nya itu bisa diterapkan dengan konsepnya seperti apa, itu bisa dia diskusikan sendiri. Harapannya sih memang infrastrukturnya yang disegerakan. Tapi di Kalimantan Timur ini kan relatively hampir semuanya bisa tercapai ya. Hampir semuanya tercapai, khususnya yang di pemerintahan. Kalau di pemerintahan itu BPSDM-nya atau dinas yang mengurusi tentang SDM, ASN itu mereka lebih sering dilatih sebetulnya. Dan untuk ASN secara keseluruhan, baik yang ada di pemerintahan, provinsi maupun kabupaten kota, itu ada smart ASN, Mbak. Ada core value-nya ASN yang dikenal dengan berakhlak. Dengan adanya core value, kemudian ada smart ASN, harapannya mereka lebih ngeh lebih dahulu sebetulnya. Karena itu udah jauh-jauh hari udah dikeluarkan oleh Menpan RB gitu. Jadi harapannya sih tetap bisa produktif di kendati lagi WFA atau WFH gitu. Baik, Mas Kemal. Nah, selanjutnya Bu Ayu, kalau kita boleh berkonsultasi langsung nih Bu terhadap psikolog, sama psikolognya langsung, gimana sih Bu caranya agar kita mentalnya tetap tangguh nih Bu di era dunia yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, betul. pekerjaan beban makin banyak, Iya itu betul, seperti itu apa? kan jadi banyak pikiran juga gitu. Oh ya, overthinking ya. Satu Tiap malam anxiety gejala. gitu Bu. Ya, mungkin kelola stresnya gimana Bu? Ya oke, baik, terima kasih ya. Pertanyaannya relate juga sih dengan yang saya hadapin sehari-harinya dalam praktek pribadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara pekerjaan,
Kerjaan itu nggak ada habisnya gitu ya, memang akan selalu ada. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengatur dan mengelola pikiran kita bahwa sebenarnya kunci kesehatan fisik maupun mental itu adalah keseimbangan. Jadi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita belajar, bagaimana kita bermain, bagaimana kita bercinta. Ada 4 poin sebenarnya. Dalam artian ketika kita bekerja kita tahu punya target. Jadi kita harus memang punya target pekerjaan kita dalam seminggu, misalnya itu dalam sehari ini kita harus ngapain, apa yang harus kita kerjakan ya. Kemudian yang kedua belajar, karena upgrade ilmu itu harus ya, pembelajaran itu sepanjang hayat gitu ya. Jadi ketika kita juga terus menerus bekerja tanpa kita belajar skill baru, itu kita akan kewalahan. Kenapa orang jadi burn out? Karena akhirnya dia hanya punya satu skill yang itu terus menerus dia gunakan, padahal itu sudah tidak efektif. Nah, jadi kuncinya jangan lupa juga belajar gitu ya. Kemudian yang ketiga bermain gitu ya. Kita perlu me time. Nah, kalau sekarang anak-anak bilang kan perlu me time, punya self reward gitu ya. Kalau target kinerja mingguan sudah terlampaui, sudah tercapai, berhak dong ngopi gitu ya. Atau berhak beli check out Shopee gitu ya misalnya gitu ya. Hal-hal sederhana yang bikin kita tetap punya makna bahwa saya bekerja juga selain untuk orang lain, yang terpenting untuk diri sendiri. Jadi mindset bekerja itu jangan capeknya, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi diri sendiri dulu dan orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk bercinta. Bercinta dalam artian kita menyebarkan manfaat, kebaikan dengan orang lain. Karena cinta itu adalah kebutuhan dasar manusia kan. Jadi bagaimana kita tetap terkoneksi dengan orang lain. Walaupun mungkin kita 1 minggu sekali WFA, tapi kan sisanya tetap masih bisa ketemu dengan teman-teman. Jadi itu harus imbang gitu ya. Jadi nggak bisa kerja terus tipes. Nah ini jadi masalah gitu kan ya. Jadi tetap ada bekerja, tetap ada belajar, tetap ada bermain, dan yang terakhir adalah bercinta. Kunci keseimbangannya adalah 4-4-nya harus berjalan beriringan. Dan tentu mindsetnya adalah bekerja. Bukan berarti kalau kita bekerja, kalau kita nggak kerja itu berarti nggak produktif, enggak. Istirahat itu juga produktif ya teman-teman. Karena ketika kita istirahat, kita merecharge tubuh kita, akhirnya kita bisa bekerja lebih baik gitu ya. Jadi jangan lupakan bahwa sebenarnya kunci produktivitas itu bukan hanya terus-menerus bekerja tanpa henti. Tapi juga tahu kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, kapan harus main, kapan harus bercinta. Nah, gitu ya. Jadi kuncinya di situ manajemen waktu. Silahkan istirahat cukup. Kemudian gadget ya, kalau terlalu banyak itu akan juga mengganggu secara psikologis, itu bisa bikin kita lelah juga teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk terus-menerus menyirami diri dengan banyaknya pembelajaran baru setiap hari. Baik, terima kasih banyak Ibu Ayu. Terima kasih banyak sesinya hari ini Pak juga. Ya, udah membersamai kita ya di Ngapai pada pagi hari ini. Luar biasa, kita akhirnya tahu ya bagaimana kebijakan WFA ini dampak positifnya apa, dan juga sebenarnya bagi para pekerja tidak apa-apa kok, ini menjadi momen yang untuk beristirahat sebentar, dikasih jeda dulu sebentar dari hiruk pikuk dari office gitu ya. Dan dari mungkin teman-teman lingkungan yang toksik beda lagi. Oke, pemirsa, cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Akhir kata saya Clara Claudia dan saya Afifah Asma pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.